Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min sab'ina marrah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah banyak memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya sehingga kita dapat hadir kembali bersama-sama di Zoom yang sama-sama kita cintai ini. Dan kita berharap kelak dipanggil oleh Allah dengan panggilan hamdan syakuran. Kita betul-betul bersyukur Allah berikan kita hidayah beragama Islam. Satu-satunya agama yang Allah ridai. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Kita bersyukur. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah. Nggak berat bagi kita. Salat kita nggak berat. Puasa kita hari ini nggak berat. Kenapa? Faktor iman. Kita nggak berat, disisikan sebagai infak harta kita di jalan Allah. Kemudian kita ringan meninggalkan perbuatan maksiat. Ringan bagi kita tidak minum khamar. Ringan bagi kita untuk tidak berzina. Ringan bagi kita untuk tidak berjudi. Itulah faktor iman. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur, masih hidup kita. Artinya apa? Kita disuruh Allah memperbanyak bekal Adam. Apa bekal kita nanti dalam Allah? Bukan Allah mengatakan sebagai bekal adalah takwa. Dan kita Allah berikan nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, Allah berikan kepada kita kemudahan dalam melaksanakan semua kegiatan. Baik, Bapak Ibu, pagi ini kita adalah taubat. Dalam surah Ali Imran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishat. Sesungguhnya orang-orang yang ketika mereka berbuat fasik, perbuatan maksiat, berjudi, mabuk-mabukkan, berzina, atau auzalamu dan menzalimi, mereka menzalimi diri sendiri. Jadi mereka berbuat maksiat itu sama dengan menzalimi diri sendiri. Kemudian anfusahum, diri mereka. Nah, zakarullah, mereka ingat kepada Allah. Tidak ada manusia yang tidak berdosa di muka bumi. Semua kita berdosa. Kita pernah dulu mencuri, kita pernah meninggalkan sholat, kita dulu pernah waktu muda meninggalkan puasa. Perbuatan-perbuatan dosa lain kita lakukan. Nah, kita ingat itu semua. Kemudian kita fastaghfaru li dzunubi. Maka kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Saya yakin-yakinnya bahwa Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah kita punya Allah yang Maha Pengampun. Kita ingat dosa kita mohon ampun kepada Allah. Bukankah Nabi kita tadi mengatakan bahwa demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya aku bertobat 70 kali dalam sehari. Seorang Nabi. Bahkan dari selain Nabi mengatakan, sesungguhnya aku bertobat sampai 100 kali satu hari. Nabi yang maksum, yang tidak berdosa, yang Allah jamin semuanya, tetap beristighfar kepada Allah. Apalagi kita. Kita akan luput dari dosa. Kadang-kadang kita tidak bergunjing, rezekinya nggak halal.
Kadang-kadang rezekinya halal, bergunjing. Rezeki halal, nggak bergunjing, salat terlambat. Macam-macam dosa kita, nggak ada manusia. Kita sudah, rezeki udah bagus, tak jelalatan. Jadi manusia tidak ada yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Makanya Allah bersifat Maha Pengampun. Orang-orang yang jika dia berdosa tidak meneruskan dosa, dia ingat pada Allah, maka dia fastaghfaru li dzunubi. Maka minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa. Ya Allah, ya Rabb, kami sudah berdosa kepada Engkau, ya Allah. Kami pernah menyakiti seseorang, kami pernah berzakat, kami pernah meninggal lalai dalam salat kami, pada saat muda kami dulu nggak puasa, atau kami terlambat memakai jilbab, ya Allah. Lalai kita kepada Allah. Maka saatnya bulan puasa yang masuk ini, kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Kita mohon ampun pada Allah, dan kita menyadari bahwa Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurun rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita menyadari berikutnya, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Maka siapa yang mengampuni dosa kita? Hanya Allah. Tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa kita. Hanya Allah. Kepada Allah lah kita mohon ampun. Kemudian apa sikap kita? Kalau orang bertobat, pertama, dia menyadari sesadar-sadarnya bahwa dia telah berdosa. Sadar gitu. Kemudian kita berjanji untuk tidak berbuat lagi. Kita sadar, kemarin kita masih suka berjudi, saat ini nggak mau lagi. Masa lalu kita masih banyak membuang-buang duit, menghambur-hambur duit di tempat-tempat yang nggak pantas. Sekarang kita nggak mau lagi. Dulu mungkin kita masih belum pakai jilbab. Sekarang kita pakai jilbab dan kita tidak mau membukanya lagi. Kita mohon ampun kepada Allah. Dan kita walam yusirru ala ma fa'alu. Dan dia tidak meneruskan lagi, tidak berketetapan lagi mengerjakan apa-apa yang pekerjaannya itu. Dan mereka mengetahui wahum ya'lam. Kita mengetahui. Jadi Bapak Ibu, bulan puasa ini marhaban di Ramadan, saat yang tepat bagi kita untuk mohon ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Ingat dosa-dosa masa lalu kita. Saat kita balik, apa aja yang kita lakukan? Saatnya kini kita menghisap diri kita. Dulu saya pernah melakukan perbuatan, ada rezeki saya nggak halal. Dulu saya pernah membuka aurat saya. Dulu salat saya sering ketinggalan. Bahkan puasa pun di bulan Ramadan, bulan suci, saya kotorin dengan tidak berpuasa. Kita mohon ampun kepada Allah. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ingat dosa-dosa kita. Kita hisab diri kita sebelum Allah menghisab kita. Dan kita berharap pada bulan Ramadan tahun ini adalah bulan yang sangat istimewa bagi kita. Kita tingkatkan membaca Quran kita tingkatkan ibadah-ibadah sunnah kita perbanyak ibadah wajib kita. Karena wajib nilainya setara dengan dilipat gandakan. Sementara sunnah setara dengan wajib. Setelah sunnah kita perbanyak. Karena apa kata Nabi? Ikutin perbuatan dosamu dengan amal-amal soleh. Kita ikutin. Kita perbanyak sholat sunnah. Sunnah taubat, sunnah duha, apalagi sunnah hajat. Kita perbanyak sholat sunnah kita. Kemudian apalagi kita perbanyak sedekah kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian yang ketiga apa? Kita fokus di tiganya aja. Kita perbanyak berinteraksi dengan Quran. Bagi bapak-bapak yang pengen khatam, targetkan khatam berapa kali selama bulan Ramadan ini. Bagi bapak-bapak yang belajar gramatikal, berapa ayat atau berapa surah yang bapak-bapak harus selesai. Misalnya surat sajadah, selesaikan. Kemudian perbanyak infak. Teman-teman pada luar bulan puasa mungkin kita berinfak. Karena Nabi Muhammad paling contoh.
Beliau tangannya sangat terbuka pada bulan Ramadan. Jadi marhaban ya Ramadan, kita tingkatkan. Sehingga nanti pada di penghujung ayat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dosa kita minta ampun kepada Allah, amal baik kita tingkatkan jika kita betul-betul perasaan nanti di hari 1 Syawal Idul Fitri betul-betul kita sebagaimana bayi lahir ke dunia ini. Alhamdulillah, semoga Allah terima apa yang menjadi niat kita. Dan sekali lagi kita tetap menjaga bulan puasa ini untuk keimanan kita. Kita jaga mata kita jaga telinga kita jaga mulut kita jaga tindak tanduk kita yang mungkin kita tidak makan, tapi karena tindakan kita nanti, karena mata kita, karena telinga kita, bisa jadi membatalkan pahala puasa. Mari kita jaga. Jadi man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa ini dengan penuh keimanan dan perhitungan, menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah diampuni dosa-dosanya. Nah, salah satu bentuknya. Jadi kita betul gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Untuk itu Bapak-Bapak sekalian, perbanyak ya ibadah kita. Kita tingkatkan 3 poin tadi, kita tingkatkan sholat kita tambah ibadah-ibadah sunnah kita tingkatkan interaksi kita dengan Quran, dan kita tingkatkan sebagian harta kita infakkan. Kita berikan kepada orang-orang yang sedang berbuka puasa bersama, kesantuni yatim piatu, kesantunan orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Nah, mereka pasti tidak meminta, kita yang harus menyadari. Baik Bapak Ibu, itu tentang masalah taubat tadi. Silakan Bapak-Bapak yang ingin bertanya, interaksi ataupun memberikan semacam komentar tentang topik kita pagi ini, topik tentang taubat. Allah sangat menerima taubat. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ikuti perbuatan maksiat kita dengan amal soleh. Tutup dengan amal soleh. Sadari sesadar-sadarnya kita manusia biasa, tidak luput dari dosa. Kita berdosa kepada keluarga kita berdosa kepada diri kita berdosa kepada hal-hal lain. Kita minta ampun. Dan kita ikuti dengan perbuatan baik. Kita sadari sadar-sadarnya kita tidak akan mengulang lagi perbuatan tersebut. Baik, Bapak Ibu semuanya, silakan ada yang mengomentarin. Mungkin Bu Elvis Novary, silakan tentang taubat, kita bicara sekarang. Silakan Bu, definisi kalau ada yang mau disampaikan. Oh, saya sapa dulu kalau gitu yang dari Montreal. Ibu Evi, Assalamualaikum Bu Evi. Oh, yang siap dulu ya. Pak Samsudin Ismail Ananda. Assalamualaikum Pak Samsudin. Waalaikumsalam Ustadz. Pak Samsudin di Montreal sekarang. Iya benar. Montreal Montreal betul ya? Satu kota dengan Pak Sigit ya? Satu kota ya. Kalau usianya Bapak dari mana nih? Saya dari Madura. Oh, Madura, alhamdulillah. Madura Dari Bangkalan. Taat semua ya Pak ya. Gimana kehidupan di sana Pak, di Montreal terhadap apa ya namanya dosa-dosanya Pak? Yang Bapak sebenarnya lihat, ini yang menjadi pemikiran saya. Saya kebetulan alhamdulillah punya 4 anak, laki-laki semua. Dan karena di Montreal ini sekarang mengadopsi LGBT dan lain-lain, Pak. Sehingga kami bermaksud mengirim anak saya ke Indonesia setelah lulus SD. Satu sudah ada di VIWA. Ya. Sekarang satu sudah ada di VIWA Islamic Center di Cisieng. Oh ya. Sekolah Islamic Boarding School, alhamdulillah. Sudah berjalan hampir 2 tahun ini. Dan insya Allah tahun ini kami ke Jakarta untuk ngantar anak saya ke IDN Jonggol, Pak. Ustaz. Oh iya. Kalau Bapak ke Indonesia, singkatkan ke Sentral ya Pak? Insya Allah mudah-mudahan ada keluangan waktu Ustadz ada di rumah. Ya, ada insya Allah Pak.
selalu mendukung tamu kita. Jadi dosa LGBT itu Pak, dosa zaman Nabi Lut itu Pak ya. Allah Iya, murka. benar. Allah murka Pak. Jadi mari kita hindari Pak. Kalau Bapak mengirim anak Bapak ke Indonesia itu sangat luar biasa. Itu keputusan yang tepat. Karena bagaimanapun terpengaruh anak-anak. Terpengaruh kalau itu yang tiap hari dilihatnya sudah dilegalkan, naudzubillah min dzalik. Dan sampai anak kita terjebak di situ Pak ya. Syukuran Pak, mudah-mudahan Bapak bisa kalau Indonesia dia sekolah boarding school atau di tempat keluarga nanti? Boarding school. Alhamdulillah, bagus Pak. Bagus ya. Iya. Makasih Pak Samsudin ya, semoga niat Bapak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin atas doanya, terima kasih. Oke. Saya ke Pak Supirman dulu nih. Assalamualaikum Pak Supirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di mana Bapak sekarang di rumahnya nih? Masih di Pasar Minggu, Pondok Pesantren, Pak Ustadz. Oh, di tempat kemarin ya? Iya. Alhamdulillah. Ya, Pak Supirman, Pak Ustadz, kita apa tuh? saya menyampaikan sedikit boleh ya? Silakan Pak Ya. Supirman. Saya mungkin kita juga merasakan bahwa dengan masuknya kita di bulan Ramadan ini, seolah-olah kita masuk ke dalam gerbang kemenangan. Alhamdulillah. Dan kita melihat di mana-mana WA kita, teman-teman kita itu berbondong-bondong masuk ke dalam nuansa-nuansa Islam. Ya. Nah, dan pada waktu itu juga kita itu bertasbih. Nah, dan apa yang dikatakan Pak Ustadz tadi juga, itu semuanya mengharap bertobat dan mengharap ampunan. Ya. Nah, saya melihat ini itu persis sama dengan surat An-Nasr. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah. Mohon komentar Ustaz. Terima kasih. Oke, Bapak-bapak Ibu. Jadi iza jaa nasrullahi wal fath, telah datang kemenangan dan telah terbuka pintu-pintu surga. Jadi alhamdulillah Bapak ya. Maka pada saat kemenangan datang, Allah suruh apa? Bertasbih. Jadi pada saat kemenangan bertasbih dengan mengingat Allah. Jadi ayat itu bagus sekali Pak. Walaupun itu ditujukan kepada Fathul Mekah, tapi alhamdulillah itu bisa kita identikan dengan kemenangan kita pada saat ini. Jadi umat Islam itu harus selalu beruntung. Di ayat tadi kalau saya coba, ketika telah datang Nasrullah itu bantuan Allah, pertolongan Allah. Ketika datang pertolongan Allah, maka dan kemenangan. Maka kalian banyak melihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah ini. Kemudian maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan kau dan mohon ampunlah. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Mohon ampun kita kepada Allah. Ya setiap saat kita mohon ampun Pak Firman ya. Apapun bakal kita dalam bentuk menang yang kita peroleh ataupun bentuk dosa ataupun dalam bentuk kemalangan, kita minta ampun selalu kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Kita tahu bahwa yang memberikan ampunan adalah Allah. Astagfirullahaladzim. Bagus sekali Pak sebenarnya. Semoga kita selalu menjadi umat atau menjadi hamba yang betul-betul minta ampun kepada Allah. Nabi saja tadi kan 100 kali, 70 kali. Satu hadis lain 100 kali. Nabi itu nggak pernah ada dosa, maksum. Masa kita sih nggak mau minta ampun sama Allah ya. Oke, begitu Pak Subirman ya. Bu Elvi silakan Bu Elvi. Iya. Assalamualaikum Ustadz dan Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ini sempat masuk pas buka tadi. Tadi kan Ustadz bahas Ali Imran 135 ya. Ya betul. Nah, saya menanyakan ini untuk ini ada connect nggak dengan ayat Az-Zumar? Berapa? 53. Az-Zumar. Ya. Surat ke 39 ayat 53. 9, oke. Ya. Qul ya ibadiyal lazina. Oh iya. 30 berapa tadi? 39 ayat 53. 39, kita buka dulu. 39 ayat 53.
Ya itu Ustaz. Oh, bagus Qul sekali. ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim Oh la iya. taqnatu mir rahmatillah. Oh, Innallaha yaghfirul sangat dzunuba relevan sekali. jami'a. Sangat relevan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah Muhammad, Iya. ya ibadiyalladzina asrafu. Wahai hamba-hambaku yang dia telah melampaui batas. Banyak dosa-dosa. Allah anfusim atas diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah Jangan berputus berputus asa asa. atas rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Semuanya. Allah, dia mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Dzunuban itu bentuknya jama, dosa-dosa, jamayan, jamak wujud, dosa-dosa kaum seluruhnya. Ini ada ceritanya asbabun nuzulnya waktu itu yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, Wasi. Dia mau masuk Islam, jadi dia diminta oleh Nabi berkata, apakah dosa saya diampunin? Nah, dia merasa berdosa besar, diampuni dosa kita. Apapun besar dosa, bahkan dosa syirik, andai saja kita mohon ampun, ya balik ke apalagi ke takdir, insya Allah ampun. Tidak ada dosa yang tidak berdampak. Nah, ditutup dengan innahu, sesungguhnya dia al-ghafur. Sesungguhnya dia maaf pengampun lagi maaf. Kalau kita lihat ayat, nggak Allah nggak ingin hambanya satu orang pun masuk neraka, nggak mau. Cuman manusia itu yang memilih. Nggak ada. Jangankan Allah, Nabi Muhammad dia nggak tega kalau seorang aja umat yang nggak tega. Karena betapa dahsyatnya neraka. Kita kalau misalnya neraka, kita nggak usah bicara apa azab di situ. Yang paling ringan saja, yang paling ringan dosa di situ tuh karena berdosa kita diinjak barana mendidih otak. Itu paling ringan itu. Masa kita mau ke sana juga, kita berusaha menghindar sana. Salah satu pintunya adalah taubat ini. Perbanyak taubat kita, Allah. Ingat dosa, cepat-cepat taubat. Astagfirullah. Ingat dosa lagi, berdoa dosa lagi, astagfirullah. Berdosa lagi, ingat lagi, astagfirullah. Jadi kita lalu mohon ampun kepada Allah. Sangat cocok, Bu Elvi. Iya. Itu adik kita tuh yang mana sekarang, Elvino? Iya, tadi dia datang, saya udah bilang, Ustadz, dia berangkat kerjanya 5:30, jadi di kendaraan katanya. Oh gitu ya. Jadi Ustadz, berarti ini semua dosa diampuni, jadi connect ke 135 tadi ya. Oh, cocok sekali. Tidak mengulangi, berpindah hijrah gitu ya. Ya, jadi kita betul-betul yakin bahwa semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang kita tidak mau berbuat lagi, tak azamkan diri kita, dia niatkan bahwa ya benci kita dengan perbuatan dosa itu. Yang kedua, kita tindak lanjutnya dengan banyak beramal. Kalau kita berdosa karena meninggalkan sholat, kita perbanyak sholat sunnah kita. Kalau kita dulu kena rezeki, kita perbanyak sedekah kita. Kalau dulu kena puasa, jadi meninggalkan puasa, maka sekarang kita banyak puasa Senin Kamis. Kalau dulu karena kita buka aurat, maka kita anjurkan orang-orang untuk selalu menutup aurat. Apa dosa kita? Kita perbanyak. Sebaliknya, untuk menutupi dosa masa lalu kita. Itu Bu Elvis ya. Iya, tapi nyambung juga ke sini Ustadz, ke ayat 9-nya. Az-Zumar ayat 9. Ya. Qul hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Sama enggak dengan katakanlah apakah sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Jadi ayat berapa tadi ayat? Ayat 9. Oh, enggak. Tidak sama. Itu pertanyaan gitu tuh. Qul hal yastawi, enggak. Iya. Jawabannya apa? Enggak. Enggak sama. Enggak sama kan? Iya. Jadi berarti kini sekarang kita harus mencari tahu biar kita paham kan harus begitu. Iya. Innama yatazakkaru ulul albab. Ulul albab. Hanya orang-orang yang berilmu, yang berakal. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berakal tadi. Yang cerdik. Iya. Nah, gitu Bu Nabar. Jadi nggak sama banyak sekali. Nggak sama orang yang ilmu dengan orang kafir, nggak sama. Nggak sama orang yang taat dengan orang taat. Nggak sama orang yang beriman dengan orang kafir, nggak sama. Kalau saya menerjemahkan enggak lah ya. Kan ada ayat surat apa itu, surat sejadah. Sejadah juga ada. Iya. Misalnya di sejadah kita coba lihat sejadah
Ada saya lihat itu di 32. 32. Di 32 sajadah, sejadah misalnya mana dia tuh? Nah, Sendirian apa Mbak? apa mangkana mu'minan kaman kana fasikan? Apakah La yastawun. apa mangkana mu'minan kaman kana fasikan? La yastawu. Enggak lah ya. Iya, ayat Enggak. 18. Enggak sama, enggak sama. Adapun orang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka surga tempat kembalinya. Adapun orang-orang yang fasik, tempat mereka di neraka. Iya. Jadi enggak sama. Kalau kita bahasanya apa, Bu? Enggak lah ya, enggak sama ya. Jadi di sini intinya beribadah itu dengan ilmu ya Ustadz. Betul. Sangat. Dan Alhamdulillah. kita selalu ibadah kita, selalu kita sandarkan kepada hujah kita apa? Al-Quran. Ya. Kan kita doanya, waj'al kulana hujjatan ya Rabbal alamin. Wahai Allah, jadikan Al-Quran ini hujah. Kan logika kita ada 3 orang yang sedang bekerja. Itu keringannya sama banyak, hasilnya sama bagusnya. Kemudian semuanya pengeluarannya mereka sama. Cuman dasarnya satu karena Pak RT, satu karena Pak Lurah atau Pak Gubernur, satu karena katakanlah memerintahnya sang presiden. Kan bisa aja presiden memerintahkan tanggal dalam rangka menyambut 17 Agustus, tanggal 1 Agustus semua warga Indonesia gotong royong. Tentu nggak mungkin presiden memberikan perintah langsung kepada rakyatnya. Presiden melalui menteri ngirim ke surat perintah ke gubernur, menulis surat ke Bupati wali kota ke camat, lurah sampai ke RT baru ke warga. Tiap surat bunyinya mengingat, menimbang, menyebut, merujuk kepada surat presiden kalau menteri. Kalau gubernur mengingat surat presiden, mengingat surat menteri, maka kita akan kepada pada kalian semua untuk melaksanakan gotong royong bersama. Sampai ke bawah. Pak RW juga gitu, pindahkan ke Pak RT. Nah, saat hari H-nya ada 3 orang yang gotong royong. Kan? Si A, si B, si C. Si A cuma alasannya karena Pak RT. Dia kenapa Pak RT? Kenapa kamu gotong royong? Kan Pak RT nyuruh. Yang salah. Tapi nilainya sebatas itu. Ada yang kedua, kamu kenapa? Katakanlah ada misregulation, orang yang tidak kenal datang kepada kita. Saya gotong royong, dia datang menanya, tentang survei mendadak. Dia tanya, kenapa ada acara apa ini? Pak, siapa yang nyuruhmu? Pak RT. Enggak salah, Pak. Satu lagi tanya lagi, kenapa kamu gotong royong? Disuruh siapa? Disuruh Pak Gubernur. Bahkan dia kenal sama Pak Gubernur. Dikenal dengan Pak Gubernur. Dia pada saat datang gubernur sedang membuat surat perintah kepada Pak Bupati untuk memerintahkan rakyatnya gotong royong. Dia tahu dari gubernur. Saya gubernur dulu Pak. Nggak salah juga. Tapi satu lagi orang ketiga ditanya, kamu kenapa gotong royong? Dilihat yang pertanyaan ternyata presiden. Apa katanya? Loh, kan Bapak yang nyuruh. Hujahnya kan Bapak yang nyuruh. Satu jawabannya Pak RT, satu jawabannya Pak Gubernur, satu jawabannya kan Bapak yang nyuruh. Nah, andai saja si Bapak, tanda petik, seorang presiden yang turun ke lapangan, ingin mengangkat seorang jadi ajudannya kah, jadi pejabat kah, pasti yang dipilihnya adalah yang beralasan kan Bapak yang nyuruh. Sama pekerjaan, cuman alasannya berbeda. Nah, maka alasan kita, hujah kita adalah Al-Quran. Maka itu baik. Kenapa puasa sekarang? Oh, kata guru saya, enggak salah. Kata ulama, enggak salah. Tapi kalau bilang, kenapa kamu berpuasa? Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hujahnya nilainya tinggi. Maka kita pengen semua amal-amal ibadah kita hujahnya Quran dan diuraikan dengan hadis. Bukan kita nggak baca yang lain, kita baca juga, tapi pada saat kita dihadapkan pada alasan yang kita tahu ada di Quran, ya kita pegang Quran. Nah, itulah gunanya kita berilmu itu. Iya, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya. Pak Dedi Sudrajat, silakan Pak Dedi. Silakan Pak Dedi, ada mau disampaikan?
Buka mic-nya Pak Dedi. Silakan. Iya. Itu kan di surat Al-Hujurat itu ayat 13 Apa tuh Pak? yang terjemahan bahasa Indonesia itu Surat Al-Hujurat ayat berapa tuh Pak? 49. 49 ayat 13. Pak. 49 ayat 13. Ya. Ayat ke 13. ayat berapa Pak? 13 kalau tidak salah. Oke. Ya ayuhan nasu inna Yes. khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alna syu'uban wa qabailan litarafu. Innallaha akramu indallahi atqakum. Itu tentang manusia yang mulia di sisi Allah, Pak. Iya, iya. Nah, yang Bapak mau apakan apa? Jadi ini aku ciptakan berbagai suku bangsa untuk saling kenal mengenal. Ya, litarafu. Agar mereka saling berkenalan. Orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia kalian indallah sisi Allah adalah atqakum, yang paling banyak takwanya, yang bertinggi takwa. Innallaha alimun khabir. Allah mengetahui lagi Maha mengkhabarkan. Gitu ya Pak Dedi. Ya. Alhamdulillah. Cuman di sini ya di sini Buya konteksnya di situ kan tertera berbagai suku bangsa. Ya. Suku bangsa ini kan beragam-ragam nih, ada yang di situ juga mungkin ada ahli kitab dan sebagainya. Apa konteksnya ini ditujukan kepada orang-orang yang memang mengakui hanya ada satu Tuhan dan dia belum menganut risalah Islam gitu. Ini bagaimana konteks dari ayat ini? Kan konteksnya ya ayuhan nas, wahai manusia, seluruh manusia. Ya. Tidak membedakan orang Arab dengan tidak Arab, Indonesia bukan Indonesia, Barat bukan Barat, enggak. Di mata Allah semua sama. Agama maka dipanggil dengan ya ayuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum. Sesungguhnya kami menjadikan kalian dari laki dan perempuan. Dan waljana dan kami menjadikan semuanya itu bersuku berbangsa. Li ta'araf, agar kalian berkenalan, saling mengenal. Nah, itu tuh firman membaur ini makanya Islam itu agama yang sangat anti rasis Islam, Pak. Bagi Allah itu tuh nih, inna akramakum indallahi atqakum. Bukan orang yang mulia orang Arab, bukan Pak. Yang mulia orang Barat, bukan. Yang mulia orang Indonesia, bukan. Apa kriteria mulia di sisi Allah? Takwa. Bukan suku bangsa. Suku bangsa itu hanya Allah jadikan berbuah-buah, bersuku-suku, ada geografis dan semuanya itu agar dita'araf, saling berkenalan. Nah, ditutup kenalannya dia apa? Inna akramakum. Ini kriteria yang jelas. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, bagaimana kita mencapai derajat takwa? Ada surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalika kitabul rabbi dalil muttaqin. Menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. SOP dia Al-Qur'an, itu orang bertakwa. Takwa nggak bisa diperoleh dengan cara lain. Cara mengabdi kepada pimpinan kita nggak bisa takwa, Pak. Mengabdi kita kepada kampung halaman kita belum tentu takwa, Pak. Yang bisa kita bertakwa apa? Karena kita berpegang kepada Al-Qur'an. Jadi kembali lagi, apapun yang kita utak-atik, apapun yang kita kerjakan, ujung-ujungnya adalah Al-Qur'an. Kembali. Nah, gitu ya, Pak. Ya, jadi, oke, silakan yang lain, yang Pak Wandri, saya sapa Pak Wandri. Assalamualaikum Pak Wandri. Pak Wandri, Assalamualaikum Pak Wandri. Halo Pak Wandri. Ya udah sepakat. Ustadz, izin sahur dulu ya. Oh, ya. Kita sahur juga nih, kita siap-siap sahur juga. Baik Bapak Ibu, ini terakhir saya beri kesempatan kepada Bu Lismaneri untuk bertanya. Silakan Bu Lismaneri.
Bu Lismaneri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya ingin bertanya Pak Ustadz ya. Yang ingin saya tanya gimana? Saya itu melihat ibu saya. Ya. Saya ada sakit ya. Apa saya tuh sering sama ibu saya. Bu, mungkin ibu ada dosa apa gimana? Nah, dari itu ibu saya tuh bilang, dosa apa lagi nak, katanya saya ini. Soalnya saya tuh sakitnya ditambah-tambah oleh Tuhan terus katanya. Nah, ibu saya tuh sering kesal. Gimana Ustaz cara saya untuk apa menginikan ibu saya tuh biar dia tuh tidak kesal dengan penyakit yang ada pada diri dia itu. Gimana Pak Ustadz? Oh, sekarang masih hidup beliau, Bu? Masih Pak Ustadz, itulah saya kadang masuk, kadang enggak. Itu ngurus dia. Oh, iya. Berapa usia beliau, Bu? 85. Tapi Ya. dia tuh kena dari 12 tahun, 13 tahun yang lalu. Tapi sekarang ini dia tuh sering mengeluh. Gimana Pak Ustadz? Ya, pertama Ibu bersyukur punya ibu yang seperti itu. Kenapa? Itu kunci surga bagi Ibu. Nah, pelihara beliau terus sambil memberikan, karena sama orang tua kita harus pandai bijak-bijak, pelan-pelan. Tunjukkan kepada beliau bahwa anaknya itu berbakti kepada dia. Tunjukkan. Ajak anak ibu punya anak juga, sayangin beliau semua. Ya. Kemudian pelan-pelan. Jadi ingatkan beliau. Ibu tahu kan, kira-kira dulu apa yang lalai ibu. Oh, dulu lalai sholat. Nah, banyak sholat sunnah dia. Oh, dulu dia jarang puasa, banyak puasanya. Apa yang dia lalai dulu? Nah, sambil melayani dia. Jangan pernah berkata kepada dia. Jangan kesal. Beliau udah kesal, silakan. Tapi ibu jangan kesal melayani dia. Selalu dengan ramah. Ya. Jadikan dia kunci surga bagi dia. Itu free car ibu untuk masuk surga. Ya. Suami ibu masih ada, Bu? Enggak ada, Pak Ustadz. Oh, iya. Mudah-mudahan ibu bisa tetap memelihara ibunya ya. Karena kalau kita bukan kita, siapa lagi? Itulah beda orang beriman dengan orang Jepang. Jepang itu kalau udah tua, dibuang aja. Kalau kita enggak. Kita manusia tetaplah manusia. Tetap pelihara ibunya, sayangi dia. Barang siapa yang memandang wajah orang tuanya dengan penuh kasih sayang, maka sedar dia dengan haji mabrur dulu. Pandang wajah ibu dengan sayang. Ibu menyayangi dia. Buktikan bahwa ibu adalah anak yang soleh. Dengan ibu belajar Quran di sini, maka bagi ibu tanpa batas sayang ibu pada dia. Sayang dia terus, walaupun dia kesal, bapak layanin. Sampai dia menghilang. Bu, jangan mengeluh. Iya. Ibu masih punya anak. Lismaneri namanya, yang sangat menyayangi. Cium dia, baca Quran dekat dia, lainnya dia sebaik-baiknya, Bu. Iya Pak Ustadz. Iya. Baik Bapak Ibu, sudah jam 4.10 ya, mungkin kita berusaha dulu yang di Indonesia, yang di daerah Montreal, mungkin inilah tempat kita bisa berjumpa ya, Bu Evi, teman-teman yang lain, mungkin nanti ya, habis ini ada sesi lagi Pak, sesi sesi subuh ya, 5:30 nanti kita mulai. Pokoknya kita tidak ada undangan, kelas belum ada. Cuman bagi yang masuk silakan. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak. Aduh, saya sapa Pak. Iya, makan sahur. Ya. Yalah, oke Ustaz, makasih Ustaz. Alah, selesai sahur. Alah. Pak. Pakai apa sahur Pak? Pakai randang atau pakai gazebo? Enggak. Pakai roti aja. Minum susu. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah. Semoga kita saling mendoakan Pak Wandi ya. Ya Ustaz. Baik Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena waktu terbatas jam 4.15 saya mau sahur juga. Nanti kita sambung habis subuh ya. Bagi Bapak-bapak Ibu yang sudah melaksanakan imsak, diucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita bulan ini betul-betul nilainya istimewa. Karena kita apa? Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, mohon maaf. Ya taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.